Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi nanti salah satu mengirimkan nama-nama yang hadir pada pagi hari ini ya di grup. Iya, Bu. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Bu. Dah, Bu. Baik, kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai puisi dan diharapkan pada pagi hari ini kalian bisa membuat puisi hasil karya sendiri. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, siswa dapat membuat teks puisi. Yang ketiga, siswa dapat membacakan sebuah puisi dengan vokal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Sebelum kita membahas mengenai puisi lebih dalam, apakah ada yang mengetahui tentang puisi? Halo, apakah ada yang tahu tentang puisi? Saya, Bu. Ya, Mas Syahrul. Puisi itu adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mas Syahrul. Jadi, teman-teman, puisi itu adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Nah, puisi juga dibentuk oleh dua bentuk struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik itu meliputi tipografi, diksi, majas, rima, dan irama. Sedangkan struktur batin meliputi tema, amanat, perasaan, dan nada. Nah, ciri-ciri puisi ada 4. Yang pertama, dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, dalam penyusunan puisi, unsur-unsur bahasa dirapikan, diperbagus, serta diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan rima dan bunyi. Yang ketiga, puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalamannya serta bersifat imajinatif. Yang keempat, bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif. Nah, selanjutnya unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi ada 9. Yang pertama ada majas. Nah, majas terbagi menjadi 4. Ada majas perulangan, majas pertentangan, majas pertautan, majas perbandingan. Majas merupakan salah satu unsur fisik pembangun dalam puisi yang sejatinya termasuk dalam gaya bahasa. Yang pertama, majas perulangan. Majas perulangan terbagi menjadi 2, yaitu majas repetisi dan majas aliterasi. Nah, majas repetisi itu adalah majas yang menggunakan kata, frasa, atau klausa yang sama secara berulang. Yang kedua, majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang mengulang konsonan pada awal kata secara berurutan. Contohnya seperti bukan beta bijak. Nah, yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan terbagi menjadi 3. Ada majas ironi, hiperbola, dan litotes. Majas ironi adalah majas yang digunakan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dengan tujuan untuk memberikan sindiran. Nah, contoh majas ironi, seperti rumah ini rapi sekali hingga saya susah sekali untuk duduk. Nah, kalimat susah sekali untuk duduk kan termasuk kalimat sindiran bahwa rumah ini tuh sempit. Yang kedua yaitu hiperbola. Majas hiperbola itu majas yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kenyataan secara berlebihan, sehingga menjadi tidak masuk akal. Contohnya seperti air matanya terkuras habis meratapi kepergian kekasihnya. Yang ketiga, litotes. Majas litotes adalah majas yang digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta. Yang ketiga, majas pertautan. Majas pertautan terbagi menjadi 3, yaitu majas eufemisme, majas sinokdek, majas metonimia.
majas eufemisme itu adalah majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih halus, menggantikan ungkapan yang dirasa cukup kasar, merugikan, dan tidak menyenangkan. Yang kedua, majas sinekdok. Majas sinekdok adalah majas yang menyebutkan nama keseluruhan sebagai pengganti nama bagian atau sebaliknya. Yang ketiga, majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan nama benda atau lainnya untuk menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan benda tersebut. Yang keempat, majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi menjadi 4. Ada majas metafora, majas alegori, majas personifikasi, dan yang terakhir majas simile. Yang kedua, unsur pembangun yang kedua yaitu irama. Selain majas, yang termasuk unsur fisik pembangun dalam puisi adalah irama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, irama dalam konteks sastra sebagai ritme atau alunan yang tercipta oleh kalimat yang berimbang. Terus yang ketiga, rima. Rima menurut Kosasih adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Pengulangan ini ditunjukkan untuk menciptakan kegembiraan dan kesenangan. Unsur pembangun puisi yang keempat yaitu kata-kata konotasi. Kata-kata konotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Konotasi juga diartikan sebagai makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Yang kelima ada tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tema sebagai pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Yang keenam ada kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret dalam puisi adalah kata-kata yang secara denotatif sama, namun secara konotatif itu memiliki makna yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pemakainya. Yang ketujuh ada perasaan. Perasaan merupakan salah satu unsur batin pembangun puisi yang merujuk pada perasaan penyair. Nah, perasaan ini dapat berupa rasa gelisah, rindu, kesal, marah, dan pengagungan terhadap Tuhan, alam, dan sebagainya. Yang ke-8 ada nada. Nada adalah salah satu unsur pembangun dalam puisi yang merupakan sikap penyair terhadap pembaca, seperti menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau lukas. Yang terakhir ada amanat. Amanat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud amanat dalam konteks sastra secara umum adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Selain itu, amanat juga dimaknai sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Ibu mau bertanya kepada kalian. Tadi kan ciri-ciri puisi itu ada bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif. Nah, maksud bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif itu bagaimana? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu izin menjelaskan. Iya, Ita, bagaimana? Makna konotatif ialah bukan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias atau makna tambahan. Contoh, kata putih bisa bermakna suci atau tulus, tapi juga dapat bermakna menyerah atau polos. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali, Mbak. Terima kasih, Mbak Ita. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang puisi Hujan Bulan Juni. Kalian simak baik-baik ya. Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Ibu mau bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan makna puisi Hujan Bulan Juni yang sudah ditayangkan tadi? Saya bisa, Bu. Ya, Wulan, coba. Makna puisi tadi berkaitan dengan ketabahan dan kesabaran sebuah kasih sayang. Pada lirik tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, Sapardi menggambarkan hujan sebagai kasih sayang. Sedangkan melalui kata itu, dia ingin menggambarkan soal ketabahan atau kesabaran dari hujan tidak turun ke bumi pada bulan Juni. Iya, terima kasih, Mbak Wulan. Betul sekali. Tapi masih ada kekurangan. Apakah ada yang mau menambahkan tentang penjelasan puisi tadi? Saya Bu mau menambahkan Bu. Ya, monggo Mas Syahrul. Dalam kalender tahunan Juni pada umumnya itu digambarkan sudah masuk musim kemarau, sehingga mustahil hujan itu turun di bulan itu, sehingga mengandung makna tentang ketabahan, kesabaran seseorang untuk tidak menyampaikan sayang dan rindunya pada orang yang dicintainya, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Wulan dan Mas Syahrul. Apakah penjelasan dari Mbak Wulan dan Mas Syahrul bisa dipahami oleh teman-teman? Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat puisi dan nanti dijelaskan makna dari puisi tersebut. Ibu beri waktu 12 menit ya untuk membuat puisi. Silakan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, karena waktunya sudah lebih dari 12 menit, apakah ada yang mau menjelaskan dan mau membacakan hasil karyanya? Saya, Bu. Iya, Mbak Syifa, coba dibacakan puisinya. Saya ingin membacakan puisi yang berjudul Keringat Ibuku. Ibu, harum tubuhmu begitu melekat di hidungku. Keringatmu yang menetes di hadapanku menjadi saksi kerja kerasmu. Aku malu sekali aku. Selembar sapu tanganku tak mampu menyekammu. Puisi yang berjudul Keringat ini memiliki makna bahwa yang telah dilakukan sang anak untuk ibundanya tidak sebanding dengan usaha dan kerja keras sang ibu untuk menghidupi dan membesarkan sang anak. Banyak hal yang harus dilakukan untuk membalas budi ibunya, agar ia dapat membalas semua kerja keras sang ibunda dengan memberikan kebahagiaan yang sepadan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Puisinya sangat bagus sekali ya. Tapi dalam membacakan puisi itu ekspresinya harus dapat ya Mbak Syifa dan harus benar-benar dihayati lagi agar pendengar itu dapat mendapatkan suasana puisi yang Mbak Syifa tadi sudah buat. Seperti itu, ekspresinya lebih didalami lagi ya Mbak. Kan itu kan puisinya tentang keringat ibu ya, yang kerja keras. Jadi lebih didalami lagi. Oke, Mbak Syifa. Iya, Bu. Terima kasih atas evaluasinya. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi puisi? Izin bertanya, Bu. Iya, Mbak Oksa, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan macam-macam majas perulangan ada 2. Nah, salah satunya adalah majas repetisi. Pertanyaan saya, contoh majas repetisi itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mbak.
Tadi kan sudah dijelaskan, majas repetisi itu majas yang menggunakan kata, frasa, atau klausa yang sama secara berulang. Nah, contoh majas repetisi itu seperti kau datang dan kau pergi semaumu. Datang lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Kan kata pergi lagi, datang lagi, itu kan diulang-ulang. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi puisi? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Mbak. Macam-macam puisi itu ada berapa ya, Bu? Apakah Ibu bisa menjelaskannya macam-macam puisi itu? Iya, terima kasih, Mbak Wulan. Mohon maaf ya, tadi Ibu tidak menjelaskan macam-macam puisi. Nah, jadi macam-macam puisi itu ada dua, puisi lama dan puisi modern. Nah, puisi lama terbagi menjadi 7. Ada mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Nah, sedangkan puisi modern terbagi menjadi 6, yaitu ada balada, romansa, elegi, himne, ode, dan satir. Seperti itu, Mbak Wulan. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum pembelajaran diakhiri? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ita. Cara atau teknik yang membaca puisi yang benar itu seperti apa ya, Bu? Nah ya, cara membaca puisi yang benar itu dengan cara membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian tertentu, misal tanda jeda. Nah, tanda jeda kan ada 2 macam, yaitu jeda pendek dan jeda panjang. Jeda pendek diberikan untuk frasa, nah sedangkan jeda panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Nah, yang selanjutnya memahami dan menghayati suasana, tema, serta makna puisi tersebut. Yang terakhir, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengapresiasikan puisi yang kita baca. Seperti itu, Mbak Ita. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ibu mau meminta satu lagi siswa untuk membacakan karya puisinya sendiri, coba. Apakah ada yang mau membacakan hasil puisinya? Saya, Bu. Iya, Mas Risa, coba. Judulnya Hancur. Seperti pisau tajam yang menusuk hati, tak pernah bisa dilepas lagi. Menusuk sampai nurani, tempat aku bingkai indah namamu. Aku hanyalah serpian puing yang rapuh. Ingin aku ceritakan kehancuran ini. Tapi, kau seolah tak peduli. Tak mampu kusatukan lagi kepingan hati. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Risa. Puisinya sangat bagus ya, tapi kalau membaca lebih dihayati lagi ya. Tadi Mas Risa kurang penghayatan dan kurang penjiwaan. Kan kalau misalkan baca puisi itu harus menghayati, harus benar-benar menghayati agar pendengar itu bisa mendapatkan suasana dari puisi Mas Risa yang sudah buat. Dan nanti kalau misalkan sudah kita bertemu tatap muka secara langsung, ekspresinya coba ya ekspresinya lebih didalami lagi, kayak misalkan puisinya sedih, ya ekspresinya harus sedih, seperti itu. Tadi Mas Riza kan tidak on cam ya, jadi tidak mengetahui ekspresinya bagaimana, seperti itu. Nanti on cam ya Mas, kalau misalkan bertemu di materi puisi lagi, agar Ibu bisa melihat ekspresinya Mas Riza saat membacakan puisinya, apakah sedih atau bahagia gitu. Oke Mas Riza, tapi puisinya sudah bagus. Terima kasih.
Siap, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Karena waktunya sudah habis, apakah ada yang mau membacakan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan salah Saya. satu. Ya, silakan Mbak Hana. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ciri-ciri puisi yaitu unsur pembangun puisi ada 9. Majas, irama, rima, kata-kata konotasi, tema, kata-kata konkret, perasaan, dan nada amanat. Cara membaca puisi yang baik, ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi, kinesik atau gerak tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan, artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata, irama, panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara, intonasi, atau penekanan kata. Baik, terima kasih untuk Mbak Hana karena sudah membacakan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi seperti itu teman-teman, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Hana dan teman-teman karena sudah bergabung pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.